Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana jadinya jika terdapat sebuah portal ke dunia lain? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam series yang berjudul Irregular. Series ini akan mengisahkan tentang portal misterius yang menghubungkan antara dunia manusia dengan dunia lain. Series ini terdiri dari 8 episode, yang mana saya akan langsung membahasnya dalam satu video. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Series dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Jessie yang melihat berbagai hal aneh di suatu tempat. Jessie pun percaya jika apa yang dilihatnya ini merupakan alam bawah sadarnya. Tak diduga, ketika Jessie mencoba menjelajah lebih dalam, dia pun melihat berbagai tengkorak manusia yang mengerikan. Seketika, dia pun langsung tersadar dari tidurnya. Kakak dari Jessie yang bernama Bee pun langsung menenangkan adiknya. Ternyata, mimpi dari Jessie ini telah terjadi berulang kali. Jessie bersama Bee tinggal di rumah bawah tanah atau rubana bersama kedua sahabat mereka yang bernama Billy dan juga Spike. Pada pagi hari, Bee pun merasa heran sebab kedua sahabatnya tak ada di ranjang tidurnya. Dengan bergegas, dia pun mencari mereka ke berbagai tempat. Beralih ke Billy dan juga Spike, ternyata mereka berdua akan melakukan pertarungan demi mendapatkan uang. Spike pun mencoba menghentikan sahabatnya atau Billy sebab lawannya memiliki badan yang lebih besar. Dengan kata lain, pertarungan ini tak seimbang. Billy pun tak memperdulikannya. Ketika pertarungan akan dimulai, muncullah Bee yang langsung memarahi mereka. Bee pun langsung mengajak mereka berdua untuk kembali pulang. Setibanya di rubana, Bee bertanya tentang apa yang akan mereka lakukan, sebab itu adalah tindakan bodoh. Billy pun menjawab bahwa dia hanya ingin mencari uang agar bisa membayar uang sewa dari rubana. Karena terlalu fokus dalam berdebat, mereka pun tak menyadari jika Jessie tak ada di ranjang tidurnya. Ternyata, Jessie kembali mengalami hal aneh atau mimpi buruk dengan berjalan ke berbagai tempat. Beruntungnya, Bee dan kedua sahabatnya pun berhasil menemukan keberadaan dari adiknya. Seorang prajurit dari kerajaan yang membawa putra dari Ratu Inggris pun langsung memarahi Bee dan yang lainnya sebab Jessie yang sebelumnya berada di tengah jalan. Bee pun langsung memarahi balik prajurit itu dan mengatakan jika apa yang dilakukan adiknya bukan suatu kesengajaan. Setelah itu, Bee pun langsung mendatangi makam ibunya karena merindukannya. Ternyata, dahulunya Bee bersama adiknya dan kedua sahabatnya berasal dari panti asuhan dan dibesarkan di sana. Bahkan, mereka semua tak tahu tentang siapa ibu dan ayah mereka. Ketika Bee akan beranjak pulang, dia pun diikuti oleh seorang pria misterius yang mengenalkan namanya bahwa dia bernama John. John pun mengatakan bahwa dia merupakan seorang detektif swasta yang ingin meminta bantuan kepada Bee. John pun kemudian mengajak Bee ke sebuah bar dan menjelaskan mengenai kasus yang cukup rumit untuk dia selesaikan. Kasus ini mengarah ke suatu hal yang tak wajar atau di luar akal sehat manusia. Kasus ini mengenai beberapa bayi yang lahir di hari tertentu yang kemudian menghilang secara misterius. John pun kemudian menyuruh Bee agar membantunya mencari pelaku atau dalang dari kasus ini. Bee pun kemudian berbalik bertanya mengapa ia malah menyuruhnya. Jika ia yang merupakan detektif tak bisa menemukannya, bagaimana dengan dirinya nantinya? Bukannya menjawab pertanyaan dari Bee, John malah mengatakan jika ia akan memberikan Bee beberapa uangnya jika dia berhasil menyelesaikan tugasnya. Karena Bee membutuhkan uang untuk membayar sewa rubananya, dia pun menerimanya. Keesokan paginya, Bee bersama Billy dan juga Spike mendatangi seorang wanita yang adiknya merupakan korban dari hilangnya bayinya. Ketika tengah meminta keterangan mengenai kronologi kejadiannya, muncullah beberapa gagak yang menyerang mereka. Like what? Beruntungnya, Bee bersama kedua sahabatnya berhasil berlindung dari serangan gagak itu.
Namun, ada hal yang sangat aneh, yaitu wanita sebelumnya yang mereka temukan tewas dengan keadaan menggenaskan. Sementara itu, di kerajaan Inggris, seorang putra dari Ratu Inggris yang bernama Leo pun mengalami jatuh cinta kepada Bee ketika melihatnya kemarin malam. Dengan bergegas, Leo pun berniat menemui Bee untuk mengenalnya lebih dekat. Kembali ke Bee, merasa jika tugas yang dilakukannya ini berkaitan dengan supranatural, dia pun langsung menemui John dan mengatakan jika ia tak ingin melanjutkan tugasnya. John pun langsung tersenyum dan menjelaskan bahwa tugas yang dilakukannya ini memiliki kaitan dengan mimpi buruk yang sering dialami oleh Jessie. Setelah itu, John pun menyuruh Bee untuk kembali pulang dan melanjutkan tugasnya. Ketika Bee akan bertanya balik mengapa ia mengetahui mimpi buruk adiknya, John pun langsung mengusir Bee dari sana. Ketika berada di luar rubana, Bee mencoba memahami ucapan dari John mengenai adiknya sebelumnya. Dari suatu arah, datanglah Leo yang mencoba mendekati Bee dan mengenalkan namanya. Bee pun bertanya tentang siapa dia dan dari mana asalnya. Leo pun menjawab jika dia berasal dari suatu tempat dan kebetulan lewat di tempat ini. Leo kemudian kembali bertanya tentang buku detektif yang dibaca oleh Bee. Bee pun menjawab jika dia sedang memecahkan suatu teka-teki yang cukup rumit. Dengan sedikit tersenyum, Leo pun menawarkan bantuan sebab dia memiliki ahli di bidang tersebut. Kemudian, Bee pun menjelaskan kepada Leo mengenai kasus hilangnya beberapa bayi secara misterius. Para bayi yang menghilang ini memiliki hari lahir yang sama. Dirinya ingin menemukan tentang siapa dalang di balik kasus ini. Leo pun kemudian menyarankan agar mereka mendatangi rumah sakit dan mencari tahu tentang berbagai bayi yang baru lahir dan memiliki hari lahir yang sama dengan bayi yang menghilang. Sebelum memulai rencananya, Bee mengenalkan Leo kepada adiknya dan juga kedua sahabatnya. Rencana awal mereka yaitu mencari tahu tentang bayi yang baru lahir dan memiliki hari yang sama dengan bayi yang menghilang. Setelah mendapatkan informasi itu, mereka pun langsung bergegas ke tempat dari bayi yang baru lahir itu. Jessie pun memilih untuk tak ikut dan memutuskan untuk tetap tinggal di rubana. Karena merasa takut jika terjadi apa-apa kepada Jessie seperti sebelumnya, Spike pun menawarkan dirinya untuk menjaga Jessie. Singkat cerita, ketika Bee bersama Billy dan juga Leo telah tiba di depan rumah dari seorang bayi yang mereka tuju, mereka pun langsung menunggu apakah bayi itu akan juga diculik. Tak menunggu waktu lama, bayi itu pun ternyata juga diculik. Namun, hal yang membuat mereka terkejut, penculik dari bayi itu adalah seekor gagak. Saat mereka tengah mengikuti perginya gagak itu, muncullah pria aneh yang menyuruh mereka agar berhenti mengikutinya. Apabila mereka kembali mengikutinya, maka ia tak segan-segan mengambil nyawa mereka. Setelah itu, pria gagak itu pun langsung menghilang dari sana. Beralih ke Jessie, dia pun kembali mengalami mimpi buruk di tempat yang sama seperti sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Jessie pun berpindah tempat ke alam lain dan bertemu dengan pria tua yang tak dia kenal. Pria tua itu pun langsung menyuruh Jessie agar kembali sadar dan membantu teman-temannya. Beralih ke Bee dan yang lainnya, mereka pun tetap mengikuti pria gagak sebelumnya walau nyawa mereka diancam. Pria itu pun seketika merasa marah dan mengeluarkan kekuatannya dengan memanggil ribuan gagak di kota London. Tak lama kemudian, datanglah Jessie bersama Spike yang membuat Bee pun merasa heran. Tanpa basa-basi, Jessie pun langsung menyentuh pria gagak itu dan terbawa keingatan masa lalunya. Jessie melihat masa lalu pria itu yang kehilangan bayinya ketika baru lahir. Karena hal itulah, pria itu pun meminta sebuah kekuatan dengan melakukan ritual kuno. Pada akhirnya, Jessie pun berhasil menyadarkan pria itu bahwa bayinya telah tewas di masa lalu dan bukan menghilang. Seketika, pria itu pun tersadar akan perbuatannya yang salah. Kemudian, pria itu pun memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada polisi. Setelah berhasil memecahkan kasus ini,
Bi pun kembali menemui John untuk menagih uang yang dijanjikannya. Setelah itu, Bi pun kembali pulang bersama Jesse. Beberapa minggu kemudian, Bi terciduk mencuri beberapa barang dikarenakan ia dan sahabatnya yang telah kehabisan makanan. Karena tindakannya ini, dia pun dimasukkan ke dalam penjara. Tak diduga, datanglah John yang menawarkan perjanjian kepadanya jika ia akan membebaskannya asal Bi mau bekerja sama dengannya. Tak ada pilihan lain, Bi pun memutuskan untuk menerimanya. John kemudian menjelaskan kepada Bi bahwa dia harus menyelesaikan kasus seperti sebelumnya. Mungkin kasus yang satu ini sedikit rumit. Menurut beberapa laporan, para warga dihantui oleh sosok aneh ketika gigi mereka mengalami copot. Sosok itu juga mengambil gigi mereka. Para warga pun menyebutnya sebagai peri gigi versi jahat. Untuk memecahkan teka-teki ini, Bi pun membagi tugas kepada Billy dan juga Leo agar mencari tahu tentang siapa korban dari kasus ini. Sementara itu, Spike diperintahkan untuk menyelidiki tentang siapa John sebenarnya. Sementara dirinya bersama Jesse akan pergi ke tempat lain. Di suatu tempat, Jesse bertemu dengan seorang anak kecil yang seakan menunjukkannya sesuatu. Dengan bergegas, Jesse pun langsung mengikutinya. Tak diduga, ketika telah tiba di ruangan kosong, dia pun malah tak sadarkan diri setelah terkena kekuatan aneh dari seorang wanita. Beralih ke Spike, dia pun mulai menjalankan tugasnya dengan memasuki rumah dari John. Tujuannya tak lain adalah mencari tahu tentang siapa John sebenarnya. Ketika Spike tengah memasuki kamar dari John, datanglah seorang pria yang tengah mabuk yang entah siapa. Merasa jika pria itu tengah tak sadarkan diri, Spike pun langsung pergi dari sana. Di suatu ruangan, Spike menemukan kartu pengenal milik John yang merupakan anggota dari Fajar Emas. Fajar Emas sendiri merupakan sekumpulan detektif yang menyelidiki mengenai hal-hal yang berbau mistis atau supranatural. Beralih ke Jesse, ketika dia akan terbunuh, datanglah kakaknya yang langsung menyelamatkannya. Pada akhirnya, Bi pun berhasil membalikkan keadaan dengan menyandera balik wanita itu. Jesse pun kemudian memutuskan untuk memasuki ingatan dari wanita itu untuk mencari tahu tentang siapakah dia sebenarnya. Di dalam ingatan wanita itu, Jesse melihat bahwa wanita itu kehilangan ayahnya karena perbuatan seorang pemimpin di kota London yang licik. Karena hal itulah, dia ingin membalaskan dendamnya dengan melakukan ritual agar mendapatkan kekuatan. Ketika Jesse akan melihatnya lebih dalam, wanita itu pun memberontak yang membuat Jesse pun ketakutan. Tak lama kemudian, datanglah Billy bersama Leo yang ingin mengabarkan tentang orang-orang yang menjadi korban dari peri gigi. Setelah itu, mereka pun mencoba menyusuri ke berbagai tempat untuk mencari tahu tentang apa tujuan dari wanita itu mengumpulkan berbagai gigi. Di halaman belakang, mereka pun menemukan kuburan aneh yang dipenuhi banyak gigi. Di samping itu, tanpa mereka sadari, bangkitlah manusia aneh yang berasal dari bawah tanah. Billy yang tak sengaja melihatnya, dia pun langsung memberitahu teman-temannya. Kini, mereka pun menemukan jawaban bahwa wanita sebelumnya berniat membuat kloning dari manusia lain. Billy yang teringat bahwa kloning yang bangkit dari kubur sebelumnya adalah anak dari seorang pejabat yang ditemuinya, dia pun langsung bergegas untuk pergi ke rumah dari pejabat itu. Sementara itu, Bi bersama Jesse dan juga Leo mencoba menginterogasi wanita sebelumnya dan bertanya tentang apa tujuannya membuat kloning manusia. Wanita itu pun menjawab bahwa dia ingin melakukan balas dendam dengan mengendalikan kloning buatannya menggunakan pikirannya. Sementara itu, Billy yang tiba di rumah seorang pejabat, dia pun langsung bergegas menyelamatkan pejabat itu. Karena mereka berniat ikut campur, wanita sebelumnya atau yang disebut peri gigi itu pun langsung merasa marah dan memerintahkan kloningnya agar membunuh Billy. Menyadari hal itu, Bi pun terpaksa membunuh wanita itu. Pada akhirnya, semua kloning dari wanita gigi itu pun langsung berubah menjadi abu. Kini, Bi pun berhasil menyelesaikan tugas keduanya. Malam harinya, ketika Jesse tengah tidur,
dia pun kembali bertemu dengan pria tua sebelumnya yang tak mengenalkan namanya. Pria tua itu menjelaskan mengenai asal-usul dari kejadian mistis di kota London. Hal ini disebabkan karena adanya robekan yang berasal dari dunia lain. Robekan ini merupakan sebuah portal yang dapat membuat manusia memasuki dunia lain dan makhluk dunia lain memasuki dunia dari manusia. Kemudian, pria tua itu pun memerintahkan Jesse agar mencari keberadaan dari robekan itu. Apabila terlambat, maka dunia manusia akan mengalami kehancuran. Setelah tersadar, Jesse pun menceritakan semua yang dilihatnya di alam bawah sadarnya. Di samping itu, Spike juga menunjukkan hasil penyelidikannya jika ia menemukan kartu anggota Fajar Emas milik John. Kartu itu merupakan kartu dari seorang detektif supranatural. B pun seketika langsung bergegas untuk mendatangi markas dari anggota Fajar Emas dan mencari tahu tentang siapa John sebenarnya. Alasannya tak lain karena mereka ingin tahu bagaimana John bisa mengetahui latar belakang mereka. Setibanya di markas dari Fajar Emas, B bertemu dengan seorang pria bernama Tuan Holmes yang merupakan teman lama dari John. Sebelum B menjelaskan tujuannya kemari, Tuan Holmes pun ternyata sudah mengetahui lebih dulu. Tuan Holmes pun kemudian meminta izin untuk menjelaskan suatu hal kepada B. Ia menjelaskan bahwa dirinya memiliki seorang adik bernama Sherlock yang lama tak ditemuinya. Dahulunya, Sherlock adalah sahabat dari John. Namun, kini dia entah di mana. Tuan Holmes pun akan menceritakan lebih lanjut mengenai John apabila B mau membantunya memecahkan suatu kasus. Ternyata, Tuan Holmes telah mengetahui kemampuan B memecahkan beberapa kasus yang tak bisa dipecahkan oleh para detektif. Maka dari itu, Tuan Holmes pun menyuruh B dan teman-temannya untuk datang ke markas pusat dari anggota Fajar Emas. Untuk kasus yang kali ini, B diperintah agar mengungkap seorang penyihir yang menyamar menjadi anggota Fajar Emas. Penyihir ini telah membunuh berbagai anggota dari Fajar Emas satu persatu. Supaya rencana ini tak dicurigai, Tuan Holmes pun beralasan kepada anggota Fajar Emas bahwa B dan juga Jesse merupakan saudaranya yang berasal dari luar kota. Sementara itu, Billy bersama Leo dan juga Spike, mereka akan menyamar menjadi pembantu baru. Dari sebuah kamar rahasia, B bersama Jesse diperintah untuk mengawasi anggota dari Fajar Emas yang mencurigakan. Berjam-jam pun telah berlalu. B bersama Jesse belum menemukan kecurigaan dari anggota Fajar Emas. Ketika tengah malam, terdapat teriakan dari seorang pembantu yang menemukan kedua anggota Fajar Emas yang telah tewas. Merasa jika kasus ini akan membahayakan nyawa mereka, B pun mengajak sahabatnya untuk pergi dari sana. Tak disangka, ketika mereka berjalan menuju gerbang keluar, jalanan pun menjadi gelap dan mereka terus berputar-putar di tempat itu. Menyadari jika tempat itu telah dipagari oleh kekuatan mistis, B pun memutuskan untuk kembali dan menyelesaikan tugasnya. Di suatu ruangan, B pun mengumpulkan semua anggota Fajar Emas dan menginterogasi mereka satu persatu. B menanyakan mereka semua tentang kegiatan apa yang mereka lakukan sebelum meninggalnya kedua anggota dari Fajar Emas. Jawaban dari mereka pun tak ada yang mencurigakan sedikit pun. Di suatu kamar, B mendatangi Leo yang menemukan kotak teka-teki milik Sherlock mengenai rahasia dunia. Setelah berhasil membuka kotak itu, mereka pun melihat buku supranatural mengenai hal-hal yang berbau mistis di dunia ini. Sementara itu, di ruangan tengah, Jesse tak sengaja menyentuh seorang pria dari anggota Fajar Emas dan melihat masa lalunya. Pria itu pun langsung terkejut dan mengatakan bahwa Jesse adalah seorang Ipsissimus. Ipsissimus sendiri adalah orang yang memiliki kekuatan super dan dapat mengendalikan alam bawah sadarnya. Kembali ke B dan juga Leo, mereka pun membaca sebuah ramalan mengenai apa yang terjadi dengan anggota Fajar Emas di masa depan. Ramalan itu menjelaskan bahwa pemilik dari Ipsissimus akan dijebak oleh seorang penyihir yang ingin merebut kekuatannya. Benar saja, Jesse yang merupakan seorang Ipsissimus, dia pun mulai terkena sihir ilusi dari seorang wanita yang diinterogasinya. Ternyata, dialah dalang dari semua ini. B pun kemudian langsung bergegas untuk mencari adiknya, sebab
Ipsissimus yang dimaksud ini adalah Jesse. Beruntungnya, sebelum penyihir wanita itu mengambil kekuatan milik Jesse, Spike pun berhasil menyadarkannya. Ketika penyihir itu berniat menyakiti mereka, seorang pria pun langsung mendorong penyihir itu yang membuat dia pun langsung terkena sihirnya sendiri. Setelah penyihir itu tewas, keadaan pun kembali normal. Setelah kasus ini berhasil diselesaikan, Tuan Holmes pun menepati janjinya dengan kembali menceritakan mengenai John. Di 15 tahun yang lalu, terdapat robekan yang merupakan portal ke dunia lain. John bersama Sherlock menjadi detektif yang menangani kasus ini. Robekan itu pun dahulunya telah tertutup. Namun, karena hal mistis banyak terjadi lagi, besar kemungkinan robekan itu telah terbuka lagi. Tuan Holmes pun menyarankan B agar mencari Sherlock sebab dialah yang lebih tahu semuanya. Di lain sisi, kedekatan B bersama Leo pun membuat Billy merasa cemburu. Secara diam-diam, ternyata Billy juga menyukai B sejak lama. Namun, ia merasa malu untuk mengungkapkannya. Ketika tengah membaca buku milik Sherlock, B menemukan foto dari John yang bersama dengan seorang wanita. B pun bertanya-tanya tentang siapakah wanita itu. Di suatu tempat, diperlihatkan seorang pria yang menguliti wajah seseorang dan kemudian memakainya. Pria itu pun kemudian langsung berubah menjadi orang yang wajahnya ia kuliti. Kejadian itu pun terciduk oleh seorang polisi dan beritanya mulai tersebar ke seluruh kota. Beralih ke B, ketika waktu menunjukkan pukul 12 siang, Leo pun berpamitan kepada B untuk pulang ke rumahnya. Ketika B bertanya tentang siapa Leo sebenarnya, Leo pun selalu menghindar dan berusaha menyembunyikan bahwa dia adalah putra dari kerajaan Inggris. B bersama Jesse pun kemudian mendatangi John untuk mencari tahu tentang di mana Sherlock berada. Setibanya di rumah dari John, B pun bertanya kepada John apakah dia mengetahui seorang pria bernama Sherlock. Seketika, raut wajah John pun langsung merasa panik dan menyuruh B bersama Jesse agar pergi dari rumahnya. Di samping itu, John juga menyuruh B agar tak menemuinya lagi. Di jalanan, Jesse tak sengaja menyentuh seorang pria dan masuk ke dalam ingatan masa lalunya. Di ingatannya itu, Jesse melihat seorang perempuan yang memiliki kekuatan mistis. Setelah itu, Jesse pun menceritakannya kepada sahabatnya. Cerita itu pun tak sengaja didengar oleh seorang polisi yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan mengenai orang yang diambil kulit wajahnya. Polisi itu pun bertanya kepada Jesse apakah yang dilihatnya itu adalah seorang pembunuh yang mengambil kulit wajah. Jesse pun menjawab jika ia tak tahu pasti. Di lain sisi, B mendatangi seorang wanita pemilik rubanahnya untuk menanyakan mengenai wanita yang ada di dalam foto yang bersama John. Alasan B bertanya kepada pemilik rubanahnya karena dia merupakan tetua di kota London. Mungkin saja ia mengenal berbagai orang di masa lalu. Wanita itu pun kemudian menyarankan B agar menanyakan langsung kepada Sherlock sebab dia sering mendatangi makam dari istrinya. Dengan kata lain, wanita yang ada di dalam foto itu adalah istri dari Sherlock yang telah tewas. Kembali ke Jesse, dia bersama Spike dan juga Billy pun mencoba menyelidiki kasus pembunuhan yang baru-baru ini terjadi. Dengan penglihatannya, Jesse pun mendatangi suatu tempat yang merupakan rumah dari pembunuh itu. Benar saja, di rumah itu banyak sekali kulit wajah manusia yang berada di dalam toples. Karena ruangan di rumah itu sangatlah luas, Jesse pun membagi tugas bersama sahabatnya agar berpencar ke ruangan yang lainnya. Di suatu ruangan, Jesse bertemu dengan seorang wanita yang tak lain adalah seorang pembunuh yang tengah dicari oleh pihak kepolisian. Wanita itu pun terlihat merasa ketakutan dan menyuruh Jesse agar tak menangkapnya. Melihat raut wajah dari wanita itu, Jesse pun percaya jika wanita itu sebenarnya bukanlah orang jahat. Ketika Jesse akan mencoba masuk ke ingatan masa lalunya, wanita itu pun langsung lari dari sana karena merasa ketakutan. Setelah berkumpul kembali, Jesse pun mengatakan kepada polisi yang bersamanya bahwa ia tak ingin lagi untuk menyelidiki kasus ini. Kedua sahabat dari Jesse pun langsung terkejut dan bertanya tentang apa yang terjadi. Jesse pun menjelaskan bahwa pembunuh yang mereka cari sebenarnya bukanlah orang jahat. Beralih ke seorang wanita yang tengah dicari oleh Jesse sebelumnya,
Dia pun kembali melakukan pembunuhan kepada sebuah keluarga di tengah kota. Setelah berhasil membunuhnya, wanita itu pun merasa sangat puas dan langsung pergi dari sana. Di lain sisi, diperlihatkan Leo yang berencana kabur dari istananya dan berniat kembali lagi ke tempat dari B berada. Sialnya, pengawal pribadi dari Leo pun berhasil menciduknya. Pengawal dari Leo itu pun mengatakan bahwa sang ratu melarang Leo untuk pergi lagi. Namun, Leo tak memperdulikannya. Dia tetap bersikeras untuk pergi. Kembali ke Jesse, ketika hendak pulang ke Rubana, dia pun didatangi oleh polisi sebelumnya yang meminta tolong kepadanya. Dari lagak polisi itu, Jesse pun mulai merasa curiga kepadanya. Benar saja, polisi yang bersamanya saat ini adalah buronan wanita yang tengah dicari. Wanita itu pun kemudian mengizinkan Jesse untuk masuk ke dalam ingatannya. Tak diduga, setelah memasuki ingatan wanita itu, Jesse pun melihat kisah sedih dari wanita itu yang dijadikan pemuas nafsu oleh beberapa orang, terutama dengan polisi sebelumnya. Karena hal itulah, wanita itu pun membunuh beberapa orang tersebut yang telah melecehkannya di masa lalu. Karena merasa tak tega, Jesse pun menyuruh wanita itu agar pergi dari sana. Ia berjanji tak akan mencarinya lagi. Wanita itu pun langsung berterima kasih kepada Jesse dan dia juga berjanji akan berbuat baik ke depannya. Sementara itu, di dalam Rubana, B merasa terkejut karena melihat Leo yang tengah terluka di sana. Karena Leo mulai tak sadarkan diri, B pun langsung bergegas mengobatinya. Beralih ke Jesse, ketika dia tengah tidur, ia pun kembali bertemu dengan pria tua sebelumnya yang mengatakan bahwa dia sedang berada di perjalanan untuk menuju ke kota London. Pria tua itu pun juga berjanji akan membantu Jesse untuk mencari robekan yang ada. Di tengah malam, B mencoba mendatangi makam yang ada di kotanya barangkali menemukan Sherlock di sana. Sebab, dia teringat perkataan wanita pemilik rubanahnya bahwa Sherlock sering mendatangi makam dari istrinya. Ketika tiba di area makam, betapa terkejutnya B setelah melihat seorang pria yang memeluk kuburan dari ibunya. B pun kemudian menyuruh Sherlock agar menjelaskan tentang apa hubungannya dengan ibunya. Sherlock pun kemudian mulai bercerita bahwa di masa lalu, dirinya bersama John adalah detektif yang mahir dalam memecahkan teka-teki. Suatu hari, ia tak sengaja bertemu dengan Alice atau ibu dari B. Saat itu, usia B masih menginjak anak-anak. Waktu pertama kali melihat Alice, Sherlock pun perlahan mulai jatuh cinta. Beralih ke Billy, dia pun merasa galau karena melihat B yang semakin dekat dengan Leo. Ketika tengah mencari hiburan untuk menenangkan diri, Leo pun tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang merupakan pengasuhnya di panti asuhan dahulu. Kembali ke B, Sherlock pun melanjutkan ceritanya bahwa setelah ia bersama Alice resmi menjadi suami istri, Alice pun mengalami mimpi buruk berkepanjangan seperti apa yang dialami oleh Jesse saat ini. Hal itu disebabkan oleh robekan dari dunia lain. Waktu itu, Sherlock pun tak tahu harus berbuat apa. Beralih ke Jesse, dia pun kembali mengalami mimpi buruk yang berbeda dari sebelumnya. Mimpi buruk yang dialami oleh Jesse kali ini benar-benar lebih menakutkan dari sebelumnya. Ketika telah terbangun, B pun langsung memeluk adiknya. Setelah adiknya merasa tenang, B pun kembali mendatangi Sherlock untuk mendengarkan kembali ceritanya. Sherlock pun mengatakan bahwa dialah yang membuat komunitas Wajar Emas. Tujuannya membentuk komunitas itu adalah untuk mengumpulkan beberapa orang yang menyukai berbagai hal mistis. Dengan begitu, ia akan mudah menyelidiki kasus yang menimpa Alice. Dari semua penyelidikan yang dia lakukan, Sherlock mencatatnya di dalam bukunya. Tak hanya itu, cerita dari sang istri pun juga dicatat oleh Sherlock. Setelah itu, Sherlock pun mulai menghubungkannya dengan berbagai cerita mitos dan juga legenda. Pada akhirnya, ketika cukup mendapatkan informasi, Sherlock pun mulai menyimpulkan bahwa istrinya ini memiliki kekuatan istimewa. Beralih ke Billy, dengan penuh rasa marah,
dia pun mencoba mendatangi pengasuhnya yang ditemuinya untuk membalaskan dendamnya. Usut punya usut, di masa lalunya, Billy sering disiksa oleh pengasuhnya. Ketika Billy akan menghajar pengasuhnya itu, datanglah Spike yang mencegahnya. Beralih ke B, akhirnya terungkap sudah kalau Jesse adalah anak dari Sherlock. Walaupun B dan Jesse berbeda ayah, mereka tetap saling menyayangi satu sama lain. Sherlock kemudian menceritakan mengenai robekan yang dia temukan di tengah hutan. Sebelum menemukan robekan itu, Alice sering memimpikannya di dalam mimpinya berkali-kali. Dari situlah, Sherlock menyimpulkan bahwa seorang Ipsissimus akan dapat mengetahui tentang di mana portal dari dunia lain berada. Sherlock kembali menjelaskan bahwa pada waktu mendatangi robekan itu, Alice merasa bingung untuk menutupnya. Dia kemudian mencoba menyentuh robekan itu. Tak diduga, ia pun malah tertarik ke dalam robekan dan menghilang dari sana. Dan itulah kisah mengenai Alice dan juga robekan yang terjadi di 15 tahun yang lalu. Kembali ke Billy, tanpa sepengetahuan dari Spike, dia pun kembali mendatangi pria tua yang merupakan pengasuhnya dahulu. Setibanya di sana, pria tua itu pun tiba-tiba mengatakan bahwa dia telah menunggunya. Seketika, Billy pun langsung terkejut. Pria tua itu juga mengatakan jika Billy berhasil menjadi pria yang tangguh dan pemberani. Didikan kerasnya di masa lalu tak sia-sia. Mendengar hal itu, Billy pun merasa bingung dan langsung pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, B mendapatkan kabar dari pihak kepolisian bahwa terdapat kasus aneh lagi. Kasus ini berhubungan dengan seorang wanita yang mengambil beberapa organ tubuh dari korbannya dan membiarkannya hidup. Menurut buku milik Sherlock, kasus ini pernah terjadi di masa lalu. Kasus ini berhubungan dengan cairan aneh yang dapat menghidupkan lagi manusia yang telah tewas. B pun kemudian mengajak sahabatnya untuk kembali menyelidikinya. Namun, Billy pun memutuskan untuk tak ikut dan pergi dari sana. B pun kemudian mencoba mengejar Billy dan memohon agar dia mau membantunya. B mengatakan bahwa ia telah menganggap Billy sebagai keluarganya sendiri. Tanpanya, dirinya tak akan bisa berbuat apa-apa. Seketika, Billy pun langsung tersadar dan tak seharusnya merasa cemburu kepada B. Sebab, mereka semua telah hidup bersama-sama dari kecil seakan saudara kandung. Beralih ke Leo, ketika dia hendak mendatangi sebuah bar, muncullah pengawal pribadinya yang mengajaknya untuk pulang. Leo pun dengan tegas menolaknya. Leo kemudian menyuruh pengawal pribadinya agar memberitahu ibunya bahwa dia masih belum ingin pulang. Beralih ke B, setelah kondisi sudah membaik, dia pun mengajak mereka semua untuk kembali melakukan penyelidikan untuk mencari tahu tentang siapa dalang di balik kasus yang terjadi. Di samping itu, Jesse menemui Sherlock untuk meminta tolong mencari robekan yang terjadi. Dengan senang hati, Sherlock pun mau membantu Jesse dan ikut dalam penyelidikan untuk mencari robekan yang terjadi. Sherlock kemudian menyuruh Jesse agar memahami detail tempat yang ada di dalam mimpinya. Kembali ke B, menurut informasi di dalam buku dari Sherlock, kasus yang pernah terjadi ini dahulunya ditemukan di perkebunan terbengkalai di tengah kota. B pun kemudian berniat untuk pergi ke sana dan mencari informasi lebih lanjut. Benar saja, ketika sudah tiba di sana, betapa terkejutnya mereka yang melihat seorang wanita yang sedang menggabungkan beberapa organ manusia menggunakan cairan aneh. Wanita itu dahulunya adalah teman dari Sherlock dan juga John yang bernama Edith. Menurut buku milik Sherlock, Edith dahulunya pernah kehilangan suaminya karena menjalankan misi Fajar Emas. Beralih ke Jesse, dia pun menjelaskan kepada Sherlock bahwa yang sering dilihatnya di mimpinya yaitu mengenai berbagai tengkorak di terowongan bawah tanah. Di samping itu, dia juga melihat sebuah ruangan berbentuk lingkaran. Sherlock pun mencoba mengaitkan antara kuburan dan juga lingkaran. Namun, dia pun merasa bingung sebab tak ada tempat seperti itu di kota London. Beralih ke Edith, dia pun menyuruh B dan yang lainnya agar pergi meninggalkannya. Namun, B menolaknya. B kemudian berbalik bertanya tentang siapa yang membuat robekan saat ini. Edith pun kemudian menunjukkan John yang tengah terikat dan menjelaskan bahwa di masa lalu,
Johnlah yang membuat robekan tersebut. Alasan John melakukan itu karena dia ingin meminta kekuatan yang akan dia gunakan untuk merebut Alice. John sebenarnya juga mencintai Alice. Akibat robekan inilah Edith kehilangan suaminya. Dengan sangat marah, Bee pun langsung membentak John dan tak menyangka jika Johnlah yang merupakan dalang dibalik kekacauan ini. John pun berusaha menjelaskan kepada Bee bahwa di 15 tahun yang lalu memang dialah yang membuat robekan. Namun, mengenai robekan yang baru ini, itu bukanlah ulahnya. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan bangkitnya suami dari Edith yang tewas di 15 tahun yang lalu. Mereka semua pun merasa ketakutan sebab menganggap jika suami dari Edith bagaikan seperti monster. Benar saja, Edith pun langsung dibunuh oleh suaminya. Suami dari Edith pun mengatakan bahwa ia akan menghancurkan tempat ini. Setelah itu, mereka pun langsung pergi dari sana. Kembali ke Jesse, ketika dia tengah tertidur, ia pun kembali bertemu dengan pria tua sebelumnya yang mengatakan bahwa dia sebentar lagi akan tiba di kota London. Seketika, Jesse pun langsung merasa senang. Sementara itu, Bee yang masuk ke rubanannya, dia pun dikejutkan dengan munculnya pengawal dari Leo yang menginformasikan mengenai Leo sebenarnya. Pengawal dari Leo terpaksa melakukan hal ini untuk memprovokasi Bee agar hubungannya dengan Leo berantakan. Merasa dibohongi oleh Leo, Bee pun langsung menemuinya dan meminta penjelasan kepadanya. Bee pun juga bertanya mengapa ia membohonginya mengenai identitasnya. Apakah ia sengaja melakukan hal ini untuk memanfaatkannya? Ketika Leo ingin menjelaskan semuanya kepada Bee, Bee pun langsung menyuruh Leo agar pergi dari hadapannya. Beralih ke Billy, ketika ia tengah menyendiri, datanglah pengasuhnya yang tengah mabuk. Pengasuh dari Billy itu pun kemudian terus menghina Billy secara terus-menerus. Billy pun awalnya tak memperdulikannya. Namun, ketika pengasuhnya menyebut bahwa Billy adalah anak buangan, dia pun langsung marah dan menghajar pengasuhnya hingga tewas. Beralih ke Leo, dengan perasaan bersedih, dia pun kembali pulang ke tempat tinggalnya atau di kerajaan. Di sana, Leo tak menyapa pengawalnya dan merasa dendam sebab karena ulahnya, kini Bee pun tak mau lagi bersamanya. Beralih ke Jesse, ketika tengah malam, dia diam-diam pergi ke dermaga dan melihat puluhan orang yang tewas di jalanan. Jesse pun merasa bingung dan bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Dari suatu arah, muncullah pria tua yang ditemui Jesse di dalam alam bawah sadarnya. Jesse pun langsung memeluknya dan bertanya apakah dia sudah siap untuk mencari robekan dan menutupnya. Pria tua itu pun menjawab bahwa tujuannya kemari bukan ingin menutupnya, melainkan ia ingin membukanya agar semakin membesar. Kemudian, Jesse pun langsung tak sadarkan diri seakan terkena ilusi dari kekuatan pria tua itu. Pagi harinya, Bee yang tak melihat adiknya berada di ranjangnya, dia pun mencoba mendatangi John barangkali Jesse berada di sana bersama Sherlock. John pun kemudian mengatakan bahwa Sherlock juga tak ada di kamarnya. Setelah itu, John pun meminta maaf kepada Bee karena perbuatannya di masa lalu yang membuka robekan. Karena kejadian itu, Alice harus mengorbankan nyawanya. Untuk menebus kesalahannya, John berjanji akan membantu Bee untuk menutup robekan yang baru ini. Tak lama kemudian, datanglah Sherlock yang menggendong Jesse dan mengatakan bahwa Jesse terkena ilusi dari orang tak dikenal yang mungkin saja adalah iblis. Untuk sementara waktu, Jesse tak akan sadarkan diri. Bee pun merasa panik dan bertanya tentang bagaimana agar adiknya bisa tersadar kembali. Sherlock pun menjawab bahwa jalan satu-satunya yaitu mencari orang yang telah membuat Jesse menjadi begini. Sherlock pun kemudian mengajak John untuk menjadi detektif lagi seperti tugas mereka di masa lalu. Beralih ke Spike, setelah mendengar kabar dari kepolisian bahwa sahabatnya atau Billy telah ditangkap dan akan dipenjara seumur hidup, dia pun kemudian mencoba mendatangi penjara dan memastikan hal itu. Benar saja, Billy pun dinyatakan melakukan pembunuhan dan akan dipenjara seumur hidup. Spike pun kemudian berjanji kepada Billy jika ia akan membebaskannya. Di samping itu,
Spike juga memberitahu Billy bahwa Leo ternyata adalah anak dari ratu kerajaan. Beralih ke B, di area perkotaan, berita tentang tewasnya ratusan orang pun mulai menyebar. Untuk memastikan hal itu, B mengajak Sherlock untuk pergi ke kantor kepolisian. Tak disangka, keadaan di kantor kepolisian pun juga terlihat buruk. Menurut keterangan beberapa saksi, terdapat pria tua berkostum putih yang mendatangi mereka. Ketika pria tua itu menyentuh anggota kepolisian itu pun langsung melakukan bunuh diri. Beralih ke Leo, sang ratu pun terpaksa menjodohkan Leo dengan putri dari kerajaan lain yang bertujuan untuk mempertahankan keturunan kerajaan. Mau tak mau, Leo harus menuruti perintah dari ibunya. Ketika momen perkenalan dengan calon istrinya, Leo pun tak bicara sama sekali dengannya. Leo benar-benar tak ingin berpaling dari B. Di alam bawah sadar, Jesse terus dihantui oleh ilusi dari pria tua sebelumnya yang memperlihatkannya mengenai hal-hal mengerikan. Beralih ke B, teringat jika pria gagaklah yang masih hidup dan telah sadar akan perbuatannya, B bersama Sherlock dan juga John pun berniat mendatanginya. Mereka percaya bahwa pria tua atau yang mereka anggap sebagai iblis akan mendatangi pria gagak itu. Tujuannya tak lain adalah untuk mendapatkan informasi. Beralih ke Leo, ketika ia ingin bertemu dengan kakaknya, betapa terkejutnya dia setelah melihat Spike di sana. Leo pun tak menyangka jika Spike sangat ahli menggoda wanita hingga kakaknya pun terayu olehnya. Leo kemudian bertanya tentang apa yang dilakukannya di sini. Spike pun menjawab bahwa dia membutuhkan pertolongannya untuk membebaskan Billy. Beralih ke B, benar saja, pria tua itu pun mendatangi penjara dari pria gagak berada. Tak disangka, walaupun penjara itu sudah diberikan penjagaan ketat, pria tua itu pun masih saja bisa lolos dan malah para penjaga melakukan bunuh diri secara massal. Pria tua itu pun kemudian menemui pria gagak dan masuk ke dalam ingatannya. Di ingatannya tersebut, pria tua itu pun mencoba mencari tahu tentang di mana keberadaan dari robekan yang ada. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, pria itu pun berniat pergi dari sana. Namun, tanpa dia sadari, B dan rekan timnya pun langsung menciduknya. Tak diduga, pria tua itu pun langsung menyentuh B yang membuatnya pun terkena ilusi tentang hal-hal menyedihkan. Setelah itu, pria itu pun langsung kabur dari sana. Sherlock kemudian mencoba menyadarkan B dan mengatakan bahwa itu hanyalah ilusi atau tak nyata. Dengan sekuat tenaga, B pun mencoba menyadarkan dirinya agar tak terpengaruh oleh ilusi dari pria tua sebelumnya. Pada akhirnya, kerjasama antara B bersama Sherlock dan juga John pun berhasil menangkap pria tua itu yang mereka anggap sebagai iblis. Ketika Sherlock tengah berduaan dengan pria itu, dia pun tiba-tiba membebaskan pria tua itu yang membuat John pun merasa bingung. John kemudian mencoba memanggil Sherlock dan bertanya mengapa ia melepaskannya. Sherlock pun hanya diam saja dan pergi melewati pintu belakang. Karena kehilangan jejak dari Sherlock, B bersama John pun memutuskan untuk kembali pulang. Di rumah dari John, datanglah Spike bersama Billy dan juga Leo yang berniat untuk membantu B. B pun merasa senang dan juga bertanya bagaimana Billy bisa bebas. Billy pun hanya diam saja. Di samping itu, Leo juga meminta maaf kepada B atas perbuatannya yang menyembunyikan identitas dirinya yang sebenarnya. Spike lalu bertanya tentang di mana Jesse berada. B pun mengantarkan mereka untuk melihat keadaan Jesse yang tengah terkena ilusi. Mereka pun kemudian memegang tangan dari Jesse dan mengatakan bahwa mereka akan selalu ada untuknya. Seketika, di alam bawah sadarnya, Jesse pun langsung tersadar bahwa apa yang dilihatnya saat ini bukanlah kenyataan. Kemudian, Jesse pun mencoba memberanikan diri dan melawan apa yang dilihatnya. Benar saja, berbagai monster yang dilihatnya pun langsung menghilang dari sana. Setelah keluar dari ilusi pria tua sebelumnya, Jesse pun melihat terowongan bawah tanah yang di dalamnya banyak sekali tengkorak yang membentuk lingkaran. Kini, Jesse pun mulai sadar bahwa apa yang dilihatnya itu adalah tempat dari robekan berada. Dan tempat itu berada di terowongan kuno bawah tanah. Tak diduga, pria tua sebelumnya pun telah sampai di tempat itu lebih dulu.
Setibanya di depan robekan, pria tua itu pun melakukan ritual untuk memperbesarnya agar para makhluk dari dunia lain bisa masuk ke dunia manusia. Sementara itu, Jesse yang telah tersadar, dia pun memberitahu sahabatnya bahwa robekan yang terjadi saat ini ternyata berada di terowongan kuno bawah tanah. Dengan bergegas, mereka pun langsung pergi ke sana. Di area perkotaan, kekacauan pun mulai terjadi di mana-mana. Bee pun langsung teringat mengenai buku milik Sherlock. Apabila robekan ini semakin besar, maka dunia manusia akan mengalami kehancuran karena energi yang ada di dunia manusia akan bertabrakan dengan energi dari dunia lain. Melihat seluruh jalanan yang sangat kacau, John pun mengajak mereka semua untuk melewati jalan pintas melalui saluran air. Seingatnya, jalan pintas itu akan terhubung ke tempat dari terowongan kuno bawah tanah. Ketika sudah cukup jauh berjalan di bawah terowongan, Bee pun malah terhasut kembali oleh ilusinya mengenai masa kecilnya yang menyedihkan. Ilusi dari Bee ini yaitu melihat ia yang diserahkan ke panti asuhan oleh ibunya. Seketika, Bee pun langsung bersedih dan juga berteriak. Karena mendengar suara dari Bee yang berteriak, pria tua itu pun langsung merencanakan sesuatu agar rencananya tak digagalkan oleh mereka. Pria tua itu pun dengan mengendap-endap mencoba menyentuh Spike, Billy, dan juga Leo hingga mereka pun langsung merasa histeris dengan apa yang mereka lihat. Merasa emosi dengan sikap pria tua itu, Jesse pun langsung menyentuhnya dan membawanya ke dalam ilusinya. Kini, Jesse memberikan ilusi balik kepada pria tua itu mengenai kesalahan yang dilakukannya, hingga pria tua itu pun merasa ketakutan dan melakukan bunuh diri. Setelah itu, Bee dan yang lainnya pun langsung kembali normal dan terlepas dari pengaruh ilusi dari pria tua sebelumnya. Kemudian, mereka pun memutuskan untuk kembali berkumpul dan memastikan jika semuanya baik-baik saja. Namun, dikarenakan kondisi robekan yang semakin membesar, keadaan dunia pun bertambah kacau hingga terowongan yang mereka lewati mulai runtuh. Kini, Bee bersama Jesse dan juga John pun harus terpisah oleh Billy bersama Spike dan juga Leo. Mereka terhalang oleh reruntuhan dari terowongan. Akibat runtuhnya terowongan itu, kaki dari Spike pun mengalami luka yang membuat dia pun kesulitan untuk berjalan. Merasa takut jika terowongan ini kembali runtuh, Spike pun berniat membawa Billy untuk pulang lebih dulu ke Rubana. Sementara itu, pria tua sebelumnya yang tengah sekarat, dia pun mengatakan bahwa Jesse akan terkejut setelah mengetahui siapa yang membuka robekan ini. Orang yang membuka robekan ini akan segera keluar sebentar lagi. Jesse bersama Bee dan juga John pun langsung mendatangi tempat dari robekan berada. Setelah itu, mereka semua pun merasa terkejut setelah mengetahui jika orang yang membuka robekan itu adalah Alice. Bee pun seketika langsung memeluk ibunya dan mengatakan bahwa ia merindukannya. Sementara itu, di area jalanan, semua orang saling membunuh satu sama lain karena mereka terpengaruh energi negatif. Spike yang melihat seorang biarawati tengah ketakutan, dia pun langsung mengajaknya untuk berlindung di dalam Rubana. Kembali ke Jesse, bukannya senang karena bertemu ibunya, dia pun malah bertanya mengapa ibunya membuka robekan. Alice pun menjawab bahwa dia ingin melihat lagi dunia manusia. Dengan sedikit marah, Jesse pun mengatakan bahwa dunia manusia dan dunia makhluk lain memiliki perbedaan. Jika dunia itu disatukan, maka dunia manusia akan mengalami kekacauan. Beralih ke Billy, tanpa mereka duga, biarawati yang mereka bawa sebelumnya pun malah kerasukan oleh sesuatu dan mencoba membunuh mereka. Dengan sekuat tenaga, mereka pun mencoba menghentikan biarawati itu. Kembali ke Jesse, ia pun meminta maaf kepada ibunya dan berniat menutup kembali robekan itu. Tak diduga, Alice pun langsung terhisap ke dalamnya sebab dia bukan lagi penghuni di dunia manusia. Tak ingin meninggalkan istrinya sendirian, Sherlock pun langsung berlari dan mencoba memasuki robekan itu. Pada akhirnya, robekan itu pun kembali tertutup lagi. Setelah keadaan kembali normal, Leo mengajak Bee untuk berbicara berduaan.
Leo mengatakan bahwa mereka mungkin saja tak akan pernah bertemu lagi. Dirinya akan pergi ke Eropa dan melanjutkan hidup di sana. Alasannya yaitu karena ia telah melakukan kesepakatan dengan ibunya bahwa dia akan menikah dengan putri dari kerajaan lain. Hal ini sebagai perjanjian pembebasan Billy. Mendengar penjelasan dari Leo, Bee pun langsung merasa sangat bersedih. Di samping itu, dia juga berterima kasih karena telah membantunya. Walaupun berat merelakan orang yang dicintainya, Bee pun mencoba untuk menerima takdir yang ada. Dan kemudian, series pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada series kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.